이쪽으로 나눠서 서는 거야. 11자 똑바로 놔. 제대로 받을 수가 있어. 마지막 운명으로 그냥 버타고니를 볼 수 있을 정도로 힘껏지 하고 상대편이 당황. 그렇게 10초만 번간이 분명히 올 거야. 딸기야! 내가 신고하면 딱 세 발만 앞으로 가는 거야. 둘, 셋. Hai Movie Mania, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini dan semoga kalian terhibur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film Squid Game, yang rilis di tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Lee Jung Jae, yang berperan sebagai Gi-hun. Jung Ho Yeon, sebagai Sae Byeok. Park Hae-soo, sebagai Sang-woo. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak. 누구한테 비는 거야? Peserta yang telah menyelesaikan pertandingan, kembali ke tempat peristirahatannya, dan para minion sendiri, pada sibuk mengangkut para peserta yang meninggal untuk dikremasi. Akan tetapi, sebagian minion mengambil peserta yang masih muda untuk diambil organ tubuhnya, lantas diperjualbelikan, semua tidak lepas dari bantuan si dokter, maka dari itulah minion lantas memberitahu si dokter permainan apa yang selanjutnya dimainkan. Selama ini, sebagian minion menjalankan pekerjaan di luar prosedur dari tempat ini, semua dilakukan tanpa sepengetahuan ketua mereka. Terjadi sedikit ketegangan antara minion dengan si dokter, agar lebih mudah panggil saja dia, Rohim. Ini dia tampangnya. Minion menyinggung Rohim kali ini sangat lambat dalam mengambil organ tubuh korban. Rohim lantas marah karena dia merasa lelah sehabis banyak mengeluarkan tenaga dalam tarik tambang tadi. Akhirnya, operasi pengambilan organ tubuh manusia selesai dilakukan. Setelah minion yang bertugas mengantarkan organ tubuh pergi, Rohim lantas bertanya apa permainan berikutnya. Namun minion berkata belum tahu, itu membuat Rohim naik pitam, dan akhirnya perkelahian pun terjadi. 족같이 소리하지 마. 힘을 못 알아내면 안에 있는 놈들이 오늘 밤에 날 죽일 거야. 그리고 넌 스스로 안 돌아가. 그래 알았어. Terjadilah kejar-kejaran antara Rohim dengan minion. Di sela pelariannya, Rohim menemui jalan buntu. Saat minion berusaha menenangkannya dan hendak menikamnya dari belakang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tepat mengenai lengan si minion tersebut. Ya, ternyata, si frontman lah yang telah menembak minion tersebut. Nampaknya ketua mereka sudah curiga dengan gerak-gerik anak buahnya. Setelah mengetahui minion membocorkan rahasia permainannya, frontman sangat marah dan langsung mengeksekusinya di tempat. Di sisi lain, para peserta mendapatkan instruksi supaya menuju ke tempat yang telah dipersiapkan, karena permainan selanjutnya akan segera dilaksanakan. Di tengah perjalanan, para peserta dikagetkan dengan pemandangan para korban yang tubuhnya digantung, lantaran mereka telah melakukan kecurangan dan telah mencederai peraturan tempat permainan ini. Telepon berdering, ternyata itu adalah telepon dari Big Boss. Frontman lantas menginfokan bahwasanya para VIP sedang dalam perjalanan, dan permainan akan dimulai sesuai jadwal. Tepat di ruangan lain, para peserta dianjurkan supaya mencari teman untuk permainan berikutnya. Semua telah mendapatkan pasangan masing-masing. Ketika Gi-hun hendak diajak berpasangan dengan peserta lain, Gi-hun melihat Il-nam yang terlihat sedih duduk sendirian. Gi-hun kemudian menolak ajakan peserta lain, dan lebih memilih Il-nam untuk menjadi partner di permainan ini.
Setelah memasuki ruangan permainan, masing-masing pasangan disuruh mengikuti minion yang menuntun mereka ke tempat yang telah ditentukan. Setelah sampai di tempatnya masing-masing, minion lantas memberikan kelereng untuk digunakan di permainan kali ini. Mereka mengira akan melawan pasangan lain di permainan kelereng kali ini, tetapi semua anggapan itu salah, dan tanpa diduga-duga, lawan mereka adalah pasangan mereka sendiri. Seluruh peserta terlihat syok. 이번 게임은 각자 자신의 구슬을 다시 한번 말씀드립니다. 자, 자신의 구슬을 상대의 구슬 10개를 시작합니다. Samwoo melawan Ali. 저기요. 왜요? 짝. Dalam permainan tebak kelereng kali ini, Samwoo nyaris kalah dari Ali hingga kelerengnya tinggal 1 butir, ditambah melihat peserta lain dieliminasi, membuat Samwoo jadi panik. 할 수 있어. Seketika itu pula Samwoo membodohi Ali, dengan menyuruh Ali mencari tim wanita ataupun tim yang tua supaya bisa dengan mudah menang, dan biar mereka berdua bisa sama-sama selamat dari permainan kali ini. Di saat Ali lengah, Samwoo kemudian mengganti kelereng Ali dengan beberapa butir batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah Ali pergi, Samwoo menyerahkan seluruh kelereng yang didapatkannya. Ia pun dinyatakan menang dan diperbolehkan meninggalkan tempat permainan. 당신들이 말한 난 아무런 폭력도 쓴 적이 없어. 형! Ali tereliminasi. Doksu melawan Heosung. 열세, 열네, 열다. Dalam permainan tebak kelereng, Doksu kalah. Lalu minta ganti permainan, lantas minion pun mengizinkan. 뭔데 하고 싶은 게? 한 명이 나올 때까지 번갈아서 저 구멍으로. 나도 좀 하는데, 어? 괜찮아? Kali ini Doksu menang, dan keadaan menjadi imbang. Di saat kelereng Doksu sudah habis, Heosung masih memiliki 1 kelereng lagi untuk dilemparkan. Yang terjadi selanjutnya sangat di luar dugaan. Heosung tereliminasi. Saebyok melawan Nayeon. Kali ini, yang terdekat tembok adalah pemenangnya. Akan tetapi, Nayeon berpura-pura kelerengnya tergelincir, agar Saebyoklah pemenangnya. Menurut Nayeon, Saebyok lebih pantas keluar dari tempat ini, supaya Saebyok bisa berkumpul kembali dengan ibu dan adik tercintanya. 네. 너 뭐 하는 짓이냐고. 다시 던져도 너 못 이겨. 참 좀 하지 말고 다시 던지라고! 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 이유가 있는 사람이 나가는 게 맞잖아. 꼭 살아서 나가. 엄마도 만나고. 강재병! 고마워. 나랑 같이 해줘서. Nayeon tereliminasi. Di lain sisi, Gi-hun dibuat kesal dengan tingkah laku Il-nam, yang tidak mau bermain dan malah jalan-jalan membuang waktu. Itulah yang membuat Gi-hun sangat emosi lantas mengumpat. Setelah kejadian itu, Il-nam pun mau bermain. Gi-hun melawan Il-nam. 짝, 홀짝, 홀짝. 몇 개 거셨어요? 홀.
Saat Minion mengambil pistolnya dan hendak mengeliminasi Gi-hun, dengan gemetar, Gi-hun menunjukkan kelereng yang dimilikinya yang tinggal satu butir, namun tiba-tiba Il-nam terlihat pikun dan seolah-olah berlagak bodoh di dalam permainan. 뭐라고 Mengetahui lawan bermainnya pikun, Gi-hun pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengelabui lawannya, akan tetapi, sebenarnya Gi-hun tidak tega membohonginya. Semua terlihat jelas dari raut muka Gi-hun, ini ia lakukan dengan sangat terpaksa untuk tetap bertahan, karena jika sampai kalah, Gi-hun lah yang akan tereliminasi. Perlahan-lahan tapi pasti, Gi-hun membalikkan keadaan, yang tadinya kalah dan hampir saja tereliminasi, sekarang unggul karena kelerengnya lebih banyak. Di saat giliran Gi-hun menebak, Il-nam dengan sengaja memperlihatkan jumlah kelerengnya, Gi-hun pun tidak tega hingga hampir menangis. Di saat Gi-hun sudah merasa menang, dan hendak pergi, Il-nam memanggil Gi-hun bahwasanya kelerengnya masih ada tinggal satu butir. Ketika Gi-hun menghitung kelerengnya, Il-nam lantas berjalan meninggalkannya. Setelah itu barulah Il-nam menjelaskannya bahwasanya ia dengan sengaja membuat Gi-hun menang. Menurut Il-nam hidupnya sudah tidak lama lagi dikarenakan tumor otak yang ia derita. Mendengar hal itu Gi-hun menjadi kaget lalu menangis. Lantas kemudian Il-nam memberikan sisa kelerengnya ke Gi-hun. 깐부잖아. 손가락 걸고 깐부 맺은 거. Il-nam pun tereliminasi. Setelah menyelesaikan permainan, seluruh peserta yang tersisa kembali ke ruangannya masing-masing. Ada yang kehilangan teman atau sahabat terdekatnya, bahkan ada sampai yang kehilangan istrinya, hingga membuat mentalnya terguncang dan ingin menghentikan permainan ini. 우리 이제 그만해요. 난 더 이상 못하겠어. 정말 자성으로 그만둘 수 있대요. 9명들이 사람이야. 정말 당신 부인이 살아 돌아와? 죽였잖아. 저 돈 때문에. 저건 Gi-hun pun hanya bisa melihati kenangan terakhir dari sahabatnya itu. Di luar sana, para tamu VIP pun sudah mendarat dengan selamat. Setelah memasuki ruangan, frontman menyambut para VIP dan lantas mengantar mereka ke ruangan yang sudah dipersiapkan. Di saat waktu istirahat, tiba-tiba salah satu peserta terlihat hendak gantung diri. Itu terlihat oleh seluruh tamu VIP dari kamera pengawas. Tidak lama berselang, Minion pun datang dengan membawa sebuah peti mati. Peserta yang kehilangan istrinya itulah yang memutuskan gantung diri. Singkat cerita, permainan kelima pun segera dimulai. Seluruh peserta berebut nomor urut permainan. Setelah mengetahui permainannya adalah jembatan kaca, beruntunglah peserta yang mendapatkan nomor urut belakangan, karena jika salah melangkah, peserta langsung seketika jatuh dan tewas. 유리와 일반 유리로 되어 있습니다. Di tengah permainan, salah satu peserta berhenti melangkah dikarenakan takut jatuh. Hal tersebut membuat peserta yang berada di belakang menjadi khawatir kehabisan waktu. Dorong-mendorong dan saling menjatuhkan pun tak terhindarkan lagi. 왼쪽이라고. 뭐가 강화유리인지 알 것 같아요. Doksu pun melakukan hal serupa, ia tidak mau melangkah, dan lebih memilih tewas karena kehabisan waktu. Di saat Doksu berdebat dengan peserta di belakangnya, tiba-tiba Minyeo mendorongnya dari belakang, lalu Minyeo menawarkan diri untuk melangkah terlebih dahulu. Doksu mempersilahkannya tanpa merasa curiga sedikitpun. Ternyata Minyeo mempunyai dendam pribadi karena pernah dicampakkan, lalu Minyeo memeluk Doksu untuk bunuh diri bersama. 병신같이 서 있다가 돼지지 않아. 그럼 나의 땡큐지. 끝까지 같이 가자고 했잖아. 배신하면 죽는다고 했지.
Peserta selanjutnya pun melangkah, tanpa disangka-sangka, peserta tersebut terlihat dengan mudahnya membedakan kaca keras dengan kaca lunak. 내가 구별하는 방법을 알아. 빛에 비춰보면은 희미하게 소리예요. 강화일이는 Can he really tell the difference? I think so. Setelah frontman melihat biodatanya, ternyata peserta tersebut sudah puluhan tahun bekerja di pabrik kaca. Frontman lantas mematikan sebagian lampu, agar peserta tersebut tidak bisa membedakannya lagi. Setelah tidak bisa membedakannya dengan sorot lampu, peserta itu lantas meminta benda untuk dilemparkan, karena dengan mendengarkan suara dari kaca itulah cara lain untuk membedakannya. Beruntung Gi-hun mempunyai kelereng peninggalan temannya, karena terlalu banyak perhitungan dan waktu pun hampir habis. Sang-woo kemudian mendorongnya hingga terjatuh. Tersisa 3 peserta yang berhasil menyeberangi jembatan kaca tersebut, dan berhak melaju ke babak grand final. Di lain sisi, frontman mendapatkan informasi dari Minion, bahwasanya penyusup yang selama ini dicari terlihat melarikan diri dengan cara menyelam. Frontman lantas memerintahkan mereka untuk mengejarnya. Para peserta kemudian diantar ke ruangannya, tetapi, di lantai terlihat tetesan darah dari salah seorang peserta. Setelah itu, Gi-hun menghampiri Sang-woo, lantas menanyakan alasannya dia mendorong orang tersebut. 그 사람 분명히 가려고 했어. 그걸 하고 버텼으면 그땐 어쩔 건데. 나나 다 그 사람 덕에 다리 끝까지 살아서 똥 가지고 나가려면 다른 놈들 다 죽어. 아야, 넌 그냥 죄 없는 사람을 죽인 거야. 아니, 너 그 소리 무슨 내가 형 인생이 왜 그 모양 그 꼴인 줄 알아? 내가 이렇게 된 건 다 내 탓이야. 나 같은 병신 새끼랑 똥밭에서 뒹굴. 아니, Di sela perdebatan mereka, tiba-tiba Minion datang mengantarkan baju setelan khusus bagi peserta yang masih bertahan. Di saat mengganti baju, perut Sae-byok terluka. Hal itu diakibatkan pecahan kaca di permainan tadi. Mereka lantas kemudian mendapat jamuan makan malam spesial. Di sela jamuan makan malam tersebut, Minion menyampaikan ucapan terima kasih banyak dari ketua mereka, atas segala pengorbanan dan upaya yang selama ini mereka lakukan. Tanpa peserta lainnya sadari, Sae-byok terlihat pucat dan tidak dalam keadaan baik-baik saja. 오늘의 만찬은 그동안 파이널이 드리는 선물입니다. 아무 걱정 말. Setelah selesai makan malam, Minion membereskan tempat para peserta barusan menikmati hidangannya. Namun terlihat ada yang janggal kali ini, Minion dengan sengaja meninggalkan pisau untuk masing-masing peserta. Tepat di luar pulau, Minion berhasil menemukan bekas peralatan renang milik penyusup yang mereka cari. Tanpa berpikir panjang lagi, frontman menyuruh Minion untuk meneruskan pencarian. Di saat detektif Junho ingin mengirimkan bukti ke atasannya, Minion melihat pantulan sinar dari handphone milik Junho. Minion lantas mengejarnya hingga Junho tersudut di atas tebing yang tinggi. 경찰이 그렇게 열심히 했던가. 그리고 여기 자수하면 정상 참작을 받을 수 있다. 5번을 넣을 수 있지. Kemudian frontman mendekati Junho untuk bernegosiasi. Frontman akan melepaskan Junho, asalkan mau ikut dengannya dan menuruti semua perintahnya. Akan tetapi Junho menolaknya dan lantas menembaknya. Di saat frontman membuka topengnya, betapa terkejutnya Junho, bahwa di balik topeng itu adalah orang yang selama ini ia cari-cari. Karena menolak permintaannya, frontman lantas menembaknya hingga terjatuh dari tebing. Scene berpindah ke tempat para peserta, di mana mereka saling menjaga dirinya masing-masing. Akan tetapi, kedatangan Gi-hun membuat Sae-byok terkejut. Lantas Gi-hun menjelaskan kedatangannya hanyalah ingin mengajak bekerja sama melawan Sang-woo. Gi-hun menyuruh Sae-byok supaya tidak tidur, karena jika sampai tertidur, bisa saja hal buruk menimpanya. Karena wajah Sae-byok terlihat pucat, Gi-hun lantas menanyainya.
거짓말하지 마. 하지 말고 아저씨 앞가림이나 해. 우리 같이 하자. 다음 게임. 그럼 우리가 저놈 이길 수 있어. 딸한테 아빠 노릇 한 번. Di sela curhatan mereka, Saebyok meminta Gi-hun berjanji untuk menjaga adiknya jika kelak dia menjadi pemenangnya. Namun Gi-hun malah berpendapat mereka berdualah pemenangnya dan akan keluar dari tempat ini bersama-sama. Ketika Gi-hun hendak menghampiri Sang-woo untuk menikamnya, Saebyok melarangnya dan tiba-tiba terkapar tak sadarkan diri. Hal itu membuat Gi-hun menjadi cemas. 너 왜 언제부터 이런 거야? 나 집에 가고 싶어. 잠깐만 이러고 있어. 내가 의사 불러올게. 사람이 죽어가요. 거기 아무도. Di saat Gi-hun hendak meminta pertolongan, tiba-tiba gerbang terbuka. Gi-hun jadi tertegun melihat minion datang dengan membawa peti mati tersebut. Di saat berlari menghampiri Saebyok, Gi-hun terkejut telah mendapati leher Saebyok sudah berlubang akibat tikaman dari Sang-woo. Gi-hun pun sangat marah kepada Sang-woo. Ketika hendak menikamnya, minion melerai perkelahian mereka berdua, lantas memukul Gi-hun hingga terjatuh ke tanah. Di saat melihat jasad Saebyok dimasukkan ke dalam peti mati, Gi-hun tak kuasa melihatnya, hingga meneteskan air mata. Sekarang hanya menyisakan dua peserta saja, antara Gi-hun dan Sang-woo, yang akan bertanding di babak grand final untuk merebutkan hadiah 456 miliar won. Pertarungan terakhir pun dimulai. 마지막 게임에 오신 것을 환영합니다. 선택하세요. 세모. 세모입니다. 공격. 218번. Permainan ini disebut cumi-cumi. Peserta pertama yang berhasil sampai kepala cumi-cumi adalah pemenangnya. Tidak ada aturan khusus, peserta bebas melakukan apa saja untuk menjadi pemenangnya. 게임의 룰을 설명드리겠습니다. 첫째, 상태가 되면 나머지 한쪽이 승리합니다. Permainan dimulai dengan Gi-hun menjadi penyerang, sedangkan Sang-woo menjadi penjaga. Fit until he crosses the squid's neck. 명화사라고 했어. Di tengah permainan, Gi-hun kembali bertanya kepada Sang-woo, kenapa kamu membunuhnya? Sang-woo beralasan, ingin mengakhiri penderitaannya dan takut jika Gi-hun menghentikan permainan. Jika itu terjadi menurut Sang-woo usaha dan perjuangannya untuk mendapatkan uang tersebut akan menjadi sia-sia. 그 애가 아니었으면 난 그때 이 칼에 죽었어. 형이랑 나 빼고 다. 네가 죽였어. 네가 Ketika hendak menikamnya, Gi-hun tidak tega dan memilih untuk pergi. Itu membuat minion bersiap untuk mengeliminasi Sang-woo. Di saat tinggal selangkah lagi sampai di kepala cumi-cumi, tiba-tiba secara mengejutkan Gi-hun menghentikan permainan. Gi-hun lebih memilih menyelamatkan teman di masa kecilnya itu daripada membawa pulang uang ratusan miliar won tersebut. What is he doing? 과반수가 동의하면 게임은 중단.
prize money. Right here at the 상우야. Di saat ingin mengajak Sang-woo pulang, tiba-tiba Sang-woo meminta maaf, dan lantas kemudian bunuh diri. Hal tersebut membuat Gi-hun lah yang jadi pemenangnya. 대단한 경기였습니다. 왜 이런 짓을 하는 거지? 그냥 꿈을 꿨다고 생각해. 누구야 너? 누구야 너? 불신 지옥 너에겐 오직 주님 앞에 무릎을 꿇어라. Setelah diantar pulang, dan diturunkan di jalan oleh frontman, Gi-hun menyempatkan diri pergi ke ATM. Gi-hun ingin membeli makanan untuk ibunya yang sudah beberapa hari ini ditinggalkan sendirian di rumah. Sesampainya di rumah, Gi-hun mendapati ibunya yang sudah tidak bernyawa. Gi-hun bertambah terpukul, dan sangat menyesal karena tidak berada di sisi ibunya pada saat-saat terakhirnya. 1 tahun kemudian, kehidupan Gi-hun selalu dibuat untuk minum dan mabuk-mabukan. Gi-hun merasa diselimuti penyesalan dan rasa bersalah. Di saat penjual bunga menawarkan jualannya, Gi-hun mendapatkan kartu Squid Game, supaya datang ke suatu tempat yang telah ditentukan. Betapa terkejut dan terheran-herannya, setelah mengetahui orang yang berada di hadapannya itu adalah sahabatnya Il-nam. Gi-hun kemudian bertanya sambil meluapkan emosinya. Il-nam akan menjawab semua itu dengan syarat, Gi-hun mau memainkan satu permainan lagi, sebelum Il-nam meninggal akibat kanker otak yang ia derita. Jika Gi-hun menang, ia boleh membunuhnya. 왜 날 찾은 거지? 죄책감 같은 건가? 죄책감? 에카야, 자네는 그걸 Il-nam ingin mengikuti dan merasakan permainan di masa kecilnya itu, dan bersenang-senang sebelum ia meninggal. Il-nam juga menegaskan, tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti permainan tersebut. Para pesertalah yang kembali atas kemauan mereka sendiri. Il-nam juga berterima kasih kepada Gi-hun, berkat dirinya lah ia bisa merasakan kembali kebahagiaan di masa kecilnya itu. Karena itulah Il-nam membiarkan Gi-hun menang di permainan kelereng. Setelah melihat Il-nam sudah tewas, Gi-hun pun pergi dari sana. Ternyata selama ini Il-nam lah pemilik dan bos besar dari permainan Squid Game tersebut. 당신이 졌어. 내가 손님들을 맡아주게. 진실 여쭤봐도 되겠습니까? 믿을 수가 없지. Singkat cerita, setelah mendengarkan penjelasan Il-nam, Gi-hun mau menggunakan uang tersebut yang selama ini ia tidak mau memakainya. Lantas Gi-hun ingin menepati janjinya kepada Sae-byok dan Sang-woo. Setelah membawa adik Sae-byok dari panti asuhan, Gi-hun menitipkannya ke ibu Sang-woo, supaya merawatnya sekaligus menemaninya biar tidak kesepian lagi. Setelah memberikan uang yang banyak, Gi-hun kemudian bertolak menemui anaknya. 아빠. 가영아, 아빠가 도착하면 다시 전화. Di tengah perjalanan, Gi-hun melihat seseorang sedang melakukan permainan yang dulu pernah ia mainkan. Gi-hun lantas berlari mengejarnya, akan tetapi kedatangannya sudah terlambat. Setelah merampas kartu Squid Game tersebut, Gi-hun lalu menghubungi nomor itu dan ingin membalas dendam. Film pun tamat.